kita terpenjara dalam pikiran-pikiran yang negatif, kita yang rugi dong ya. Kayaknya ayo kita merdekakan pikiran kita kadang-kadang liarkan dikit, tapi jangan sampai kebablasan ya. Ya kadang-kadang gimana sih, hidup yang monoton itu kadang kayak gunung es ya, suatu saat itu dia akan meleleh dan banjir gitu ya. Jadi gunung es itu kan begitu ada kesempatan untuk mencair itu langsung kayak banjir bandang begitu. Jadi lebih baik kita itu enggak memelihara masalah atau mendiamkan masalah yang nanti akan siap memuntahkan semuanya, gitu kan. Kalau ada apa-apa, kalau ada patah kata mengatakan bahwa lidah memang tidak berulang, iya. Kalau kita disakitin tuh kadang sampai kapanpun enggak bisa hilang, iya. Tapi itu terlalu dibesar-besarkan dan itu yang ngerasain kita sendiri. Jadi kenapa harus memelihara perasaan sakit hati yang pernah dilakukan? Susah Pak D. Ya emang susah. Enggak susah. Jadi kalau ada yang pepatah yang mengatakan apabila kamu menyakiti orang lain, maka dia itu akan membekas selamanya seperti kayu yang kamu paku. Ketika paku itu kamu cabut, maka akan membekas di kayu tersebut dan kamu nggak bisa memperbaikinya. Jawab bilang kita bukan kayu, Bo. Jadi kita itu manusia yang apa? Yang kalau kita itu mengikhlaskan segalanya, maka so what gitu loh. Jadi kalau kita memang nggak pingin memelihara kesakitan, ya lepaskan aja, ikhlaskan. Jadi kalau kita udah ikhlas tuh, mereka mau nyakitin kita, ngebully kita atau apa dalam bentuk verbal ya. Kalau dalam bentuk tindakan sih, ya kita laporin polisi aja, enak dia dong. Bully kita, nyakitin badan kita, enggak, jangan. Kita harus tegas di dalam hal ini. Tapi kalau kata-kata dan sebagainya, kita juga tegas. Maksud kamu apa sih? Pengen kamu apa? Pengen nyindir-nyindir terus? Pengen kamu supaya gue remuk gitu? Sorry ya. Kalau Pak Prabowo kan gitu, sorry ya gitu. Jadi kalau udah sorry ya, itu Pak Prabowo itu contoh ya. Bukan apa-apa sih presiden kita. Jadi beliau udah kalah di kontestasi pilpres tahun yang lalu, tapi beliau mau dideketin enggak kok, bergabung dengan Pak Jokowi yang notabene Pak Jokowi itu rival kan. Coba kalau rival ngomongnya pasti kayak gitu kan. Yang sekarang jadi kasus ini Bapak kan tahun 14 itu wah ngomongnya lantang banget tentang Pak Prabowo ya. Yang beginilah begono lah itu kan betul. Tapi Pak Prabowo ini untuk sesuatu yang lebih besar lagi, kenapa enggak bergabung? Berarti kan Pak Prabowo itu merasa terima kasih karena Pak Jokowi itu orang yang telah mengembalikan kehormatannya. Kehormatan dalam bidang apa? Dalam hal kemiliteran, beliau diangkat menjadi Menhan, Menteri Pertahanan. Yang secara Menteri Pertahanan adalah petinggi ya, orang yang paling tinggi di jajaran militer maupun kepolisian. Itu kan Menhan itu. Nah,
Pak Prabowo kan pernah tuh masa kapan sih Pak D juga nggak inget tuh dicopot, diberhentikan dari pekerjaan atau yang paling dicintai Prabowo lah ya waktu itu sebagai komandan Kopassus kan. Waktu itu dicopot itu semua coba Pak Prabowo diem dan ternyata nggak membuat huru hara yang gimana. Nah inilah kebesaran beliau ya. Bahkan sekarang Pak Wiranto yang mencopot itu sekarang menjadi penasihat khusus presiden coba. Ini mudah-mudahan ya Pak Prabowo ini diberikan kesempatan untuk menata Indonesia menjadi lebih jaya. Ayo jangan diurusin orang yang suka obong-obong, yang kita itu harusnya usul-usul yang atau berpaculah kreativitas kita sehingga Indonesia itu menjadi lebih bagus. Jangan cuma caci maki, seperti siapa itu ya, kalau kita ikut kemakan mereka, kasihan siapa ya, kasihan diri kita lah. Mereka cari makan, mereka itu semakin ada pro kontra, maka semakin banyak tuh duitnya.